Assalamualaikum teman-teman, akan menjelaskan tentang shaping teknik. Modifikasi perilaku dengan menggunakan metode Successive Approximation. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Alvin Andrean, Dimas Trizal, Junior Hatimah Safitri, dan Siti Nurhalisa. Pengertian teknik shaping. Shaping adalah menggunakan serangkaian langkah penguatan berturut-turut pada subjek untuk membuat subjek semakin dekat dan lebih dekat untuk menunjukkan perilaku target. Shaping awalnya muncul dari bidang psikologi yang dikenal sebagai behaviorisme, didirikan oleh B.F. Skinner melalui teori operant conditioning. Hal ini didasarkan pada hubungan antara penguatan atau reinforcement dan perilaku. Selanjutnya ada successive approximation dan differential reinforcement. Proses penguatan langkah-langkah perilaku yang diinginkan yang semakin mendekati perilaku target disebut pendekatan berturut-turut atau successive approximation. Pendekatan yang berturut-turut sangat penting untuk shaping, karena seorang anak tidak mungkin menampilkan perilaku target secara spontan. Penguatan diferensial adalah bentuk penguatan selektif dari suatu bentuk perilaku yang menjadi hilang di antara yang lain. Oleh karena itu, tindakan yang diinginkan sudah terjadi dan memerlukan shaping untuk membuatnya menonjol dibandingkan dengan perilaku yang kurang diinginkan. Selanjutnya, ada aplikasi dan langkah-langkah shaping. Peristiwa dalam bentuk perilaku kehidupan nyata secara alami. Ada sedikit atau tidak ada perencanaan, dan tidak ada yang memilih langkah-langkah yang merupakan pendekatan yang berurutan dengan cara yang disengaja. Di sini ada langkah-langkah penerapan metode shaping. Yang pertama, memperjelas perilaku saat ini dan perilaku yang diinginkan. Yang kedua, menetapkan langkah-langkah menuju perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, memperkuat setiap perilaku yang ditunjukkan yang mendekati perilaku yang diinginkan. Yang keempat, saat menggunakan penguatan diferensial, pujilah perilaku yang diinginkan. Yang kelima, perkuat langkah berikutnya dalam perilaku yang lebih dekat dengan perilaku target. Dan yang terakhir, lanjutkan memperkuat setiap langkah sampai perilaku yang diinginkan tercapai. Ada 3 panduan yang bisa diikuti. Yang pertama, jangan mencoba maju ke langkah berikutnya sampai orang tersebut menguasai yang saat ini. Jangan kita lakukan, jaraknya mungkin terlalu besar. Yang kedua, jika perilaku orang tersebut mulai memburuk karena kita mencoba untuk maju terlalu cepat, perkuat pendekatan sebelumnya untuk membangun dari sana lagi. Dan yang ketiga, cobalah untuk tidak membuat celah terlalu kecil. Jika kami melakukannya, tugas itu mungkin menjadi membosankan. Pelatihan itu akan menjadi tidak efisien dan tidak perlu mahal. Dan orang itu mungkin menjadi terjebak pada tingkat perilaku yang telah menghasilkan penguatan yang berlebihan. Yang berikutnya yaitu aspek yang dapat dibentuk dengan shaping. Yang pertama, topografi merupakan bentuk kecil dari sebuah respon. Misalnya kata mama, dimulai dari mama. Di sini perilaku itu kita pilih-pilih menjadi bentuk kecil. Yang kedua, frekuensi dari sebuah perilaku adalah seberapa sering suatu perilaku muncul dalam satu periode. Yang ketiga, durasi dari sebuah perilaku adalah lamanya perilaku itu terjadi dalam satu waktu. Yang keempat, latensi atau lamanya waktu antara stimulus yang muncul dengan timbulnya respon atau waktu reaksi. Yang kelima, intensitas yang merupakan kekuatan respon dari satu aktivitas. Misalnya latihan mengemudikan mobil. Awalnya tersendat-sendat, kemudian bertambah lancar seiring dengan seringnya latihan yang kita lakukan, maka akan membuat semakin lancarnya kita mengemudikan mobil. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai efektivitas dan hambatan yang ada pada teknik shaping. Baik,
Shaping adalah metode terapi perilaku yang efektif yang dapat mencapai hasil yang diinginkan dan bertahan lama jika penerapannya ini konsisten, bahkan setelah rencana perilaku itu diberhentikan. Shaping memberikan dukungan, bimbingan, dan arahan yang baik untuk membangun perilaku dan untuk program perubahan perilaku. Nah, untuk alasan ini memungkinkan untuk melakukan penilaian keefektifannya kepada seorang anak, dan jika pada awalnya terbukti tidak berhasil, maka hal ini dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, kurangnya hasil disebabkan oleh rencana yang lebih berfokus pada hukuman atas perilaku buruk daripada penguatan positif atau reinforcement dari perilaku yang diinginkan. Nah, sebelumnya ada penelitian yang telah dilakukan oleh Jacqueline pada tahun 2011 yang menunjukkan bahwa rencana modifikasi perilaku yang sukses dan seimbang lebih memfokuskan perhatian pada penghargaan atas perilaku yang baik daripada hanya menghukum tindakan yang tidak diinginkan. Nah, jika keputusan menggunakan hukuman sebagai penguat ini dibuat, maka hal ini harus menjadi hukuman khusus sebagai tambahan dengan perilaku menyimpang yang ditargetkan. Perlu dicatat bahwa penelitian itu telah menunjukkan bahwa kombinasi strategi kognitif dan perilaku cenderung memiliki dampak paling besar pada perilaku karena sikap dan perilaku secara intrinsik terkait. Oleh karena itu, jika shaping tidak berhasil, mungkin berguna untuk menggunakan pendekatan gabungan untuk mentargetkan pikiran dan perilaku. Nah, shaping ini adalah metode efektif jika digunakan untuk mencapai keterampilan yang baru dan kompleks, memerlukan ketekunan dan latihan, serta membutuhkan peningkatan akurasi dan kecepatan. Di lain hal, shaping juga memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan perhatian khusus. Shaping hanya digunakan ketika metode yang lebih sederhana ini tidak efektif. Jika seseorang merespon instruksi dan mengingat langsung atau dapat mencontohkan perilaku yang ditujukan kepada mereka, oleh karena itu shaping tidak diperlukan. Untuk selanjutnya, kita akan bahas mengenai contoh kasus dengan teknik shaping. Nah, kasus ini diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Fast di tahun 2015. Seorang anak perempuan bernama F yang berusia 11 tahun 4 bulan yang duduk di kelas 4 SD negeri memiliki IQ dengan taraf 61 yang diuji dengan tes intelijensi Stanford Binet dan berada pada mental age 6 tahun 8 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan F termasuk dalam kategori mental retardation. F memiliki masalah sosial dengan kecenderungan menarik diri yang dibuktikan dengan hasil Child Behavioral Checklist atau CLBC. Dan setiap pulang sekolah, F ini selalu dijemput oleh ibu karena harus melewati jalan raya. Dan F tidak berani untuk menyeberang karena kemampuan kecerdasan F ini yang masih berada pada taraf mild mental retardation, maka seharusnya F ini dapat tumbuh menjadi seorang yang lebih mandiri dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya kelak. Oleh karena itu, perlu diberikan pelatihan untuk mencapai perkembangan yang optimal dengan menggunakan metode shaping. Nah, tujuan ini sendiri, sebelumnya, untuk program ini dilakukan dalam 3 tahapan, diantaranya sebelum program atau pra-program, pelaksanaan program, dan pasca pelaksanaan program atau follow up. Nah, tujuan dari program pelatihan shaping ini untuk subjek dapat berani meminta bantuan orang lain untuk menyeberangkan. Nah, sebelumnya pada kegiatan sebelum program atau pra-program dilakukan pengambilan data melalui baseline sebanyak 3 kali melalui wawancara dan observasi. Kemudian pada kegiatan pelaksanaan program dilakukan saat F pulang sekolah dan saat jalan-jalan yang bisa dilihat di tabel ini. Reinforcement diberikan di awal untuk menumbuhkan motivasi dan penguatan perilaku. Namun, seiring waktu dihilangkan agar terdapat proses generalisasi. Dan untuk kegiatan pasca program dilakukan proses follow up untuk mengetahui apakah perilaku pasca perilaku pasca kegiatan ini masih menetap. Nah, untuk hasil dari program pelatihan ini didapatkan bahwa pada kegiatan sebelum program, didapatkan hasil baseline bahwa F ini tidak mampu menyeberang sendiri atau minta tolong pada orang lain untuk membantunya menyeberang. F hanya menunjukkan perilaku diam dan menatap modifikator serta tidak melakukan apapun sesuai instruksi. Pada proses pelaksanaan terdapat perubahan yang baik dan F mampu untuk mencapai setiap target yang diberikan walaupun terdapat beberapa kendala. Di awal pelaksanaan, F menunjukkan ekspresi ketakutan dan proses untuk meminta tolong membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara pada sesi-sesi terakhir, F meminta tolong lebih cepat dan lebih yakin dibandingkan sebelumnya. Pada saat follow up,
F menunjukkan keyakinan diri saat dimintai mengulang proses yang dilakukan pada program sebelumnya. F langsung memahami apa yang harus dilakukan tanpa ragu dan berhasil menyeberang jalan tanpa diberikan reinforcement apapun lagi. Nah, pemberian positive reinforcement berupa stiker dan pujian pada sesi-sesi tertentu memperkuat munculnya perilaku partisipan. Berdasarkan teori operant conditioning, adanya konsekuensi positif terhadap perilaku akan memperkuat perilaku tersebut. Oleh sebab itu, tidak mengherankan melalui teknik ini dapat membantu partisipan memperkuat perilaku minta tolong pada orang lain untuk menyeberang jalan pada sesi Nah, itu berikutnya. saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.